Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi dengan aku, Afisa Fitri Ningrum. Di sini aku mau menjelaskan sedikit tentang kasus dari perbandingan hukum adopsi dan perbandingan hukum domisili. Dan ini dari mata kuliah perbandingan hukum perdata kelas A dan pendosen pengampu saya yaitu Bu Wardani Rizkyanti SHMKN. Nah, di sini yang akan saya bahas yang pertama adalah latar belakang dari kasus perbandingan hukum adopsi. Yang kedua ada para pihak kasus perbandingan hukum adopsi. Lalu yang ketiga ada penyelesaian kasus perbandingan hukum adopsi. Yang keempat ada latar belakang kasus perbandingan hukum perkawinan. Dan yang kelima para pihak kasus perbandingan hukum perkawinan. Dan yang terakhir yaitu penyelesaian kasus perbandingan hukum perkawinan. Yang pertama masuk ke latar belakang kasus perbandingan hukum adopsi. Di sini yaitu dari peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2007 tentang pengangkatan anak diadakan dalam rangka untuk melaksanakan Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Tetapi dalam Undang-Undang perlindungan anak sendiri tidak merumuskan pengertian pengangkatan anak. Undang-Undang anak hanya merumuskan pengertian anak angkat. Anak angkat menurut Undang-Undang Perlindungan Anak adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan pembesaran anak tersebut ke lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Pengangkatan anak bukanlah masalah baru di Indonesia, karena sejak zaman dahulu telah dilakukan pengangkatan anak dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda, sesuai dengan sistem hukum yang berkembang di daerah bersangkutan. Pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai usaha terakhir. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak. Selanjutnya, yaitu salah satu contoh kasus pengangkatan anak yang bernama Tristan. Dalam penetapan nomor 192-PDT-P garing 2001 garing PN Jaksel. Banyak yang terdapat dalam kasus ini terdapat kejanggalan dalam prosedur pelaksanaannya. Para pemohon merupakan pasangan suami istri yang baru menikah selama 1 tahun pada tanggal 8 Juni tahun 2000. Apabila melihat pada ketentuan pengangkatan anak yang berlaku saat ini, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak, Junto Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2009 tentang persyaratan pengangkatan anak, bahwa dalam syarat calon orang tua angkat telah melakukan pernikahan yang sah paling singkat 5 tahun, sedangkan pernikahan pemohon baru 1 tahun. Hal ini tentu tidak sesuai karena dalam kurun waktu 1 tahun perkawinan masih terdapat banyak kemungkinan tentu untuk memiliki keturunan. Setelah mendapat penetapan pengadilan, anak tersebut, yaitu yang bernama Tristan, dibawa ke negara orang tua angkat, yaitu di negara Irlandia. Namun pada tahun 2004 ternyata Tristan Yosef dikembalikan ke Indonesia dan ditinggalkan di Yayasan Emmanuel di daerah Bogor. Hal ini diketahui bahwa ternyata Tristan ditelantarkan karena orang tua angkatnya telah memiliki anak kandung. Para pihak yang bersangkutan yaitu dalam kasus ini yang pertama adalah Erwin. Erwin ini seorang anak yang berasal dari Tegal yang masih berusia 2 bulan. Kemudian Erwin diubah namanya oleh mereka yang menjadi orang tua angkat menjadi Tristan Dause, dan kewarganegaraannya pun berubah menjadi warga negara Irlandia. Lalu yang kedua, pihak kedua itu oleh sepasang suami istri warga negara asing yang warga negara Indonesia bernama Joseph Dause, yang kedua yaitu Lala Dause pada tahun 2001.
Selanjutnya yaitu penyelesaian kasus perbandingan hukum adopsi kasus dari Tristan ini. Indonesia telah mengenal pengangkatan anak antar negara setelah pengesahan SEMA nomor 2 tahun 1979, namun pengangkatan anak antar negara menimbulkan permasalahan baru, yakni mengenai status personal, merupakan kondisi keadaan suatu pribadi dalam hukum yang diberikan atau diakui oleh negara untuk mengamankan dan melindungi lembaga-lembaganya dan untuk menentukan penentuan status personal dalam penentuan status personal ada beberapa asas, ya. Ini yang pertama ada asas nasionalitas atau kewarganegaraan. Lex patriae merupakan hukum personel dari seseorang adalah hukum nasional, hukum yang ditentukan oleh kewarganegaraan. Setiap warga negara ini tetap takluk di bawah hukum nasional negaranya kemanapun ia pergi. Yang selanjutnya, asas teritorialitas atau domisili, lex domicili, merupakan status personal suatu pribadi tunduk pada hukum di mana ia berdomisili. Yang ketiga, asas lex loci celebration, merupakan hukum yang mengatur di mana tempat dilangsungkan sebuah perkawinan dan dua orang mempelai harus tunduk kepada formalitas setempat. Lalu selanjutnya ada lex fori, tempat gugatan, yaitu apabila objek gugatan benda bergerak, maka dalam hal mengajukan gugatan berdasarkan di mana benda bergerak tersebut berada. Adapun ketentuan tercantum dalam pasal 16AB mengatur status personal, yaitu ketentuan-ketentuan perundang-undangan mengenai status dan wewenang orang-orang tetap mengikat untuk kaula-kaula negara Belanda, kini dibaca menjadi warga negara Indonesia jikalau mereka berada di luar negeri. Selanjutnya, nah dalam kasus pengangkatan anak bernama Tristan berusia alias Erwin yang terjadi di Indonesia merupakan sebuah kelalaian pemerintah dalam mengawasi pelaksanaan pengangkatan anak untuk memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, hal tersebut tidak terlalu diperhatikan oleh pemerintah sampai pada akhirnya hal tersebut menjadi sebuah masalah di mana Tristan alias Erwin dikembalikan ke negara asalnya yaitu Indonesia tanpa ada pemberitahuan kepada pemerintah Indonesia oleh orang tua angkatnya yang berada di Irlandia. Seharusnya hal tersebut bisa saja tidak terjadi apabila orang tua angkat menggunakan peraturan dan persyaratan pengangkatan anak. Terlebih lagi, orang tua angkat merupakan warga negara asing yang telah ada peraturan dan persyaratan tersendiri untuk warga negara asing yang ingin mengangkat anak di Indonesia, yaitu tercantum dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110 dari H/2009 mengenai persyaratan pengangkatan anak, serta Joseph Dulce tidak mendaftarkan pengangkatan Erwin alias Tristan ke administrasi kependudukan sesuai dengan pasal 47 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006. Dalam kasus ini, ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab di dalam pengadilan, Ditjen Imigrasi dan Departemen Luar Negeri karena mereka mengeluarkan surat izin pengangkatan anak Indonesia oleh warga negara asing tanpa adanya izin dari Menteri Sosial. Dan proses tersebut terus berlanjut hingga Dinas Pengangkatan Anak di Irlandia memberi persetujuan pada tanggal 17 September 2001 serta secara resmi diberi kewarganegaraan Irlandia dan mendapat password. Hal inilah yang terjadi pengangkatan anak secara ilegal hingga terjadi trafficking yang berkedok pengangkatan anak. Ini bisa terjadi dikarenakan kurangnya pengawasan dan bimbingan dari pemerintah serta lembaga-lembaga yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengangkatan anak baik antar warga negara maupun dengan warga negara asing. Seseorang dan atau lembaga yang dengan sengaja memperdagangkan anak untuk tujuan menguntungkan diri sendiri dan atau lembaga dapat dikenakan sanksi pidana yang tercantum dalam pasal 83 Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
Begitu pula dengan orang tua angkat dari Tristan alias Erwin yang dianggap telah melantarkan dan mendiskriminasikan anak angkatnya dengan anak kandungnya yang baru saja lahir, serta mereka melakukan pengangkatan anak tidak sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku dalam hukum Indonesia. Mereka dapat dikenai sanksi dalam pasal 77 dan pasal 79 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta bergantinya kewarganegaraan Erwin alias Tristan yang diubah oleh Joseph Luce tanpa ada pencatatan resmi dari Departemen Keimigrasian yang mengakibatkan Erwin alias Tristan memiliki masalah pada keluarga negaraannya dikarenakan Joseph membatalkan keluarga negara Irlandia yang selama hampir 2 tahun telah dipakai oleh Erwin alias Tristan. Yang mana seharusnya Tristan alias Erwin ini memiliki 2 kewarganegaraan, yakni Indonesia dan Irlandia, karena ia anak yang dilahirkan di Indonesia oleh kedua orang tua berkewarganegaraan Indonesia yang telah tercantum dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Sehingga apabila tidak ada keterlibatan dari oknum-oknum pengadilan, Departemen Sosial, juga Departemen Imigrasi, Erwin alias Tristan masih dapat menjadi warga negara Indonesia ya, sebab ia anak yang masih berumur di bawah 5 tahun dan memiliki kewarganegaraan ganda yang pada saat ia berumur 18 tahun baru dapat memilih kewarganegaraannya. Sedangkan bagi oknum-oknum yang terkait dengan permasalahan tersebut dapat dikenai sanksi yang juga tercantum dalam pasal 36 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan, di mana para oknum tersebut telah lalai untuk memberikan dan atau menghilangkan status kewarganegaraan Indonesia Erwin alias Tristan untuk menjadi warga negara Irlandia yang kenyataannya tidak dicatatkan secara resmi di Departemen Imigrasi. Selain itu dapat diselesaikan melalui non-litigasi seperti di mediasi, di mana Kedutaan Besar Irlandia dapat menjadi mediator bagi Joseph yang bersengketa dengan pemerintah Indonesia agar dapat menyelesaikan permasalahan dengan kesepakatan yang telah disetujui oleh pihak Indonesia maupun pihak Irlandia. Selanjutnya beralih ke kasus dari perbandingan hukum domisili. Dalam perceraian, yaitu adalah terputusnya menurut hukum hubungan perkawinan antara suami istri pada saat keduanya masih hidup. Berdasarkan hukum perdata internasional, perceraian yang timbul akibat putusannya perkawinan warga negara asing merupakan perceraian yang bersifat internasional. Karena mengandung unsur-unsur asing, yaitu kewarganegaraan dan domisili. Hal ini mengadili dari sebuah forum apabila dihadapkan kepada perkara-perkara yang mempunyai unsur asing di dalamnya. Terjadinya hubungan hukum yang terdapat unsur asing atau foreign element karena keterlibatan warga negara asing yang berdomisili di Indonesia dapat mengakibatkan persoalan yang harus dihadapi oleh sistem hukum Indonesia, baik mengenai hukum yang akan diberlakukan untuk menyelesaikan perkara tersebut maupun mengenai kewenangan yurisdiksi pengadilan dalam menyelesaikan suatu permasalahan hukum di antara para pihak. Selanjutnya, status personal adalah kelompok kaidah-kaidah yang mengikuti seseorang dimanapun ia pergi. Dalam hukum perdata internasional, perceraian termasuk ke dalam bidang status personal yang tidak dapat disangkal. Terkait dengan perceraian, hukum nasional sebagai negara di dunia memiliki pemberaturan perceraian yang berbeda-beda. Sebagai negara menganut prinsip domisili, mereka beranggapan bahwa hukum perdata dari negara tempat kediaman atau domisili sebagai hukum yang berlaku. Di lain pihak, terdapat negara yang beranggapan bahwa kewarganegaraan orang-orang yang bersangkutan dan menganggap berlaku hukum perdata dari negara yang orang-orang itu menjadi warga negaranya. Amerika Serikat menganut prinsip domisili yang menganggap bahwa hukum yang berlaku bagi pribadi hukum adalah hukum negara tempat pribadi hukum tersebut didirikan atau dibentuk atau state of incorporation.
Peraturan di Indonesia yang mengatur mengenai perceraian terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang merupakan unifikasi hukum perkawinan di Indonesia. Di Amerika Serikat, perceraian diatur berdasarkan hukum negara bagiannya masing-masing. Sebagai contohnya, di negara bagian Pennsylvania, perceraian diatur dalam Pennsylvania Consolidated Statute Title 23 Domestic Relation Part for Divorce. Dalam hukum perdata internasional dikenal mengenai teori Renvoy. Renvoy terjadi apabila hukum asing yang ditujukan oleh lex fori menunjukkan kembali ke arah lex fori itu atau kepada sistem hukum lain. Terkait dengan perceraian yang bersifat internasional, teori Renvoy dapat digunakan untuk menentukan hukum negara mana yang berlaku dalam suatu kasus hukum perdata internasional, khususnya mengenai perceraian. Apabila dalam perkara tersebut ditemukan prinsip nasionalitas dan prinsip domisili. Salah satu contoh yang akan saya bahas di sini yaitu termasuk dalam kategori hukum perdata internasional adalah kasus pengajuan gugatan perceraian yang diajukan oleh seorang wanita berkewarganegaraan Amerika Serikat terhadap suaminya yang juga sama memiliki kewarganegaraan Amerika Serikat. Pasangan tersebut telah lama berdomisili di Indonesia sehingga mereka mengajukan gugatan di pengadilan setempat. Mengingat dalam hukum perdata internasional terdapat prinsip effectiveness, yaitu bahwa dapat umumnya hakim akan memberi keputusan yang pada hakikatnya putusan akan dapat dilaksanakan secara efektif, kelak, dan hal ini tentunya paling terjamin apabila gugatan diajukan di hadapan pengadilan di mana pihak tergugat dan bendanya berada atau forum rei. Oleh karena itu, gugatan diajukan di mana tempat tergugat berdomisili yaitu di Indonesia. Selain itu, berdasarkan aspek HPI yaitu vested right, bahwa setiap perkawinan yang dilangsungkan dan dicatatkan luar negeri, maka Indonesia wajib untuk menghormati dan mengakui bahwa perkawinan tersebut secara sah. Nah, dalam kasus ini siapa aja sih pihak yang terkait? Nah, di sini ada 3 pihak. Yang pertama itu Jonathan Israel Keene, warga negara Amerika Serikat, yaitu memegang paspor dengan nomor 095171353, 5, pemegang kartu KITAS atau izin tinggal terbatas, bertempat tinggal di Jalan Taman Patra, Kuningan, Jakarta Selatan, yang dalam kasus ini disebut dengan pemohon. Lalu yang kedua ada Punima Ralahan Kine, warga negara Amerika Serikat, bertempat tinggal di Jalan Taman Patra juga di daerah Kuningan, Jakarta Selatan. Selanjutnya disebut termohon kasasi atau yang sebelumnya disebut penggugat. Yang ketiga yaitu dari pihak pertama dan kedua telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Lara Rose Kine, warga negara Amerika Serikat, lahir di Jakarta pada tanggal 24 Desember 2001, yang mana akta kelahirannya dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta dan telah didaftarkan ke Kedutaan Amerika Serikat pada tanggal 31 Desember 2001, serta telah dilaporkan ke Kantor Imigrasi Jakarta Selatan. Selanjutnya itu bagaimana sih penyelesaian dalam kasus tersebut? Nah, fakta hukumnya itu yang pertama, Jonathan Kine, selanjutnya disebut tergugat, warga negara Amerika Serikat, menikah dengan Punima Ralahan Kine, selanjutnya disebut penggugat, warga negara Amerika Serikat pada tanggal 23 Mei 1997 di Philadelphia, Amerika Serikat, tercatat dalam marriage certificate yang dikeluarkan oleh Clerk of Orphans, Court Division of the Court of Common of Philadelphia County, Pennsylvania, setelah melangsungkan perkawinan pada tahun 2000
Jonathan Ekene dan Purnima Krahan pindah ke negara Indonesia, lalu penggugat dan tergugat tinggal dan menetap bersama di Kuningan, daerah Kuningan, Jakarta Selatan. Penggugat bekerja sebagai guru di International School, sedangkan tergugat bekerja sebagai Direktur Informasi dan Teknologi di sekolah. Nah, jadi pada awalnya di kehidupan rumah tangga mereka berjalan harmonis. Terdapat rasa cinta dan kasih sayang di antara keduanya. Walaupun sering timbul perselisihan dan pertengkaran, lalu pada tahun 2007 perselisihan di antara mereka mulai sering terjadi. Perselisihan dan pertengkaran yang seringkali disertai dengan sikap marah-marah yang dilakukan oleh tergugat. Meski demikian, penggugat masih tetap mentolerir perbuatan tergugat tersebut. Dalam keadaan dan situasi yang semakin tidak baik, perselisihan semakin sering terjadi antara mereka, hingga terjadi tindakan kekerasan terhadap penggugat di hadapan Lara, yaitu Lara sang anak, sehingga menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan, seperti kekerasan psikis, kekerasan fisik, serta penelantaran pada pihak penggugat. Lalu, berdasarkan uraian-uraian serta alasan-alasan yang telah disebutkan, maka pada tahun 2008 penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya, yaitu Jonathan Ekene, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan berdasarkan ketentuan Pennsylvania Consolidated Statutes Title 23 Domestic Relation Part 4 Divorce Chapter 31 Preliminary Provision pada butir B bahwa Pengadilan Philadelphia, Pennsylvania, Amerika Serikat menganut prinsip bona fide resident, yaitu untuk mengajukan gugatan maka salah satu pihak harus bertempat tinggal minimal 6 bulan berturut-turut di Philadelphia, Pennsylvania, Amerika Serikat. Dengan alasan tersebut, maka tergugat menjadi dasar. Karena alasan tersebut, hal ini menjadi dasar bagi penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap tergugat di Pengadilan Indonesia, karena penggugat dan tergugat berdomisili di Jakarta secara terus-menerus sejak tahun 2001, walaupun mereka berdua masih berwarga negara Amerika Serikat. Nah, pada persidangan selanjutnya, tergugat yang ditemani oleh kuasa hukumnya mengajukan eksepsi yang terhadap dalil-dalilnya. Surat gugatan yang diajukan oleh penggugat dalam eksepsinya tersebut menyatakan bahwa tergugat menolak perkara perceraian yang diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebab tergugat tidak tunduk terhadap hukum yang berlaku di Indonesia, serta tergugat juga menyampaikan dalam eksepsinya bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat di Pengadilan Jakarta tidak tepat dan keliru, karena penggugat dan tergugat menikah di Philadelphia dan perkawinan tersebut tidak pernah dicatatkan di kantor catatan sipil manapun di wilayah hukum Indonesia. Nah, walaupun dengan hal tersebut, tetap pengadilan di Indonesia akhirnya memutus perkara ini dan mengabulkan permohonan yang diajukan oleh penggugat, yaitu perceraian. Dan akhirnya mereka berdua diputus cerai, dan walaupun telah memohon dalam tingkat banding dan kasasi, tetap hakim tetap memutus bahwa tidak ada yang salah dalam putusannya, dan mereka tetap diputus cerai. Begitu. Sekian dari saya. Terima kasih.